Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih teman-teman ya. Kita ada di podcast Bikini Bottom seperti itu. Dengan susunan yang sudah berubah ya. Kali ini saya akan menjadi moderator nih yang memandu jalannya diskusi nanti bersama rekan saya. Monggo. Hari ini aku jadi moderator bareng Mas Agung. Aku Rismatul Faiza. Kita mau bincang-bincang masalah review feminisme sama ekofeminis ya, bareng 3 narasumber kita nih yang cantik-cantik sekali. Oke, mungkin Kak Risma ya ini perlu dikenalkan ya kan narasumbernya baru. Iya dong, harus dong. Silakan dulu nih kepada pemirsa siapa saja sih yang akan membahas atau mereview jurnal pada kesempatan kali ini. Monggo Kak Risma dikenalkan dulu narasumbernya. Ada siapa saja? Yang pertama ini kita ada Kak Deva. Halo Kak Deva. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Terus kita ada Kak Intan juga. Halo Kak Intan. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan yang terakhir kita ada Kak Firnanda nih. Halo Kak. Halo semuanya. Gimana kabarnya nih? Ya, masih semangat kan ya? Ya semangat. Ya, jadi semangat itu dong. tadi. Itu 3 narasumber kita nih, Mas Agung. Ya, betul sekali. Langsung nih. Ya, kalau kita pada pertemuan yang kemarin sudah pernah membahas mengenai kritik sastra, kemudian mengenai psikologi sastra. Kali ini kita akan membahas kajian kritik sastra lagi nih teman-teman. Tapi ranahnya kepada feminisme. Itu mungkin dari pemateri ini ada yang mau menyampaikan nih jurnal siapa dan apa yang akan kita bahas pada pertemuan podcast Bikini Bottom kali ini. Monggo siapa yang mau mengawali dari pemateri? Silakan dimulai Kak. Oke, teman-teman semuanya. Ya, jadi kali ini kita 3 narasumber ini akan mengulas kritik sastra mengenai ekofeminisme. Nah, kali ini kita akan melihat suatu jurnal dari ekofeminisme ini yang meneliti mengenai Sajak Istri karya Darmanto Jatman. Nah, mungkin tak asing lagi ya apa yang disebut dengan istri. Ya, saya tahu semua orang pasti kelak akan memiliki istri dan juga menjadi istri. Oke, baik. Jadi di temuan ini ya, di temuan penelitian ini tuh kita memfokuskan suatu pandangan hidup itu ke ranah ekofeminisme, yang mana menempatkan istri sebagai seorang yang sakti, sumber berkah, sumber rezeki, sumber hidup di dalam kerangka patriarki masyarakat Jawa. Dan alam menjadi bagian penting dari eksistensi laki-laki. Wah, sepertinya ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman ya, mengenai sosok istri ini tadi ya, melalui kajian ekofeminisme. Nah, mungkin dari pemateri selanjutnya bisa memaparkan lebih jauh temuannya atau review mengenai jurnal yang akan dibahas. Saya persilakan, siapa dulu? Oh ya, saya akan menyambung lagi sedikit ya. Tadi ada yang belum saya sambung. Ya, silakan Anda. Oh ya, terima kasih. Jadi ekofeminisme ini tuh merupakan salah satu titik temu antara feminisme dan juga ekologi. Tetapi juga menjadi suatu yang keliru jika penggunaan istilah ekologi dalam ekofeminisme ini terletak pada ekologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara orgasme di dalam suatu ekosistem. Jadi ekofeminisme ini tuh bukan hanya sekedar lingkungan. Bahkan meski gerakan tersebut dilakukan oleh perempuan, tidak selalu. Karya sastra ini ditulis oleh perempuan dan berbicara tentang pelestarian alam atau kepedulian lingkungan tersebut.
Sudah ini, Kak Fernanda? Oh ya, sudah. Oh, jadi itu tadi pembuka dari review feminisme dan ekofeminisme ya. Jadi ini mungkin ada kelanjutannya. Sepertinya bahasanya udah mulai menarik nih di pembukaan. Mungkin Kak Deva atau Kak Intan mau melanjutkan? Saya akan melanjutkan. Oke, silakan Kak Intan. Terima kasih Karisma. Saya akan melanjutkan mengenai saja istri yang dibahas di dalam jurnal ini. Saja istri di sini mengarahkan pembicaraan tentang pandangan dunia atau worldview seorang sastrawan Jawa bernama Darmanto mengenai cinta. Menurut Santosa 2006, pandangan dunia Darmanto memberikan definisi cinta sebagai tenaga moral manusia yang mampu mendekatkan satu rasa atau perasaan manusia dengan sesuatu benda atau makhluk yang lainnya, hingga terasa intim, dekat, dan mesra. Suasana yang ada dalam cinta selalu diliputi oleh perasaan kasih sayang, rindu, dan juga mabuk asmara. Nah, dengan merefleksikan pandangan hidup pengarangnya yang dipengaruhi oleh dunia Jawa, Saja Istri dapat dimaknai sebagai karya yang berbicara tentang kasih istri yang tulus dan murni kepada suaminya di dalam hubungan suami istri. Sebagaimana didapati di dalam baris-baris Saja Istri, istri menggambarkan sebagai perempuan yang sangat istimewa. Di hadapan suaminya, ia tidak mengeluh ketika diajak berhubungan intim pada malam hari walaupun ia sebenarnya capek dengan pekerjaan rumah tangga sepanjang hari sebagai ibu rumah tangga dan ibu yang harus mengurus anak. Saja ini juga menggambarkan bagaimana mulianya seorang istri dalam pandangan hidup Darmanto yang termaktub di dalam sajanya sebagai seseorang yang menyimpan benih percintaan dengan rapih, memelihara anak dengan baik, melayani suami dengan penuh kesabaran, dan mengatur kehidupan rumah tangga penuh dengan rasa tanggung jawab dan pengorbanan. Saja istri adalah satu saja yang terikat pada konteks manusia Jawa dengan alam lingkungannya, laki-laki Jawa dengan perempuan Jawa. Nah, saja ini menampilkan karakter aku, seorang petani laki-laki Jawa yang membicarakan figur subjektif istri di dalam kehidupannya, serta bagaimana seorang laki-laki Jawa memproyeksikan dominasi patriarki di dalam situasi status sosial petani. Di dalam saja ini, istri dibicarakan bersama perbandingannya dengan aset yang dimiliki seorang petani dan alam yang menjadi lahan penghidupan kegiatan bertaninya. Oleh sebab itulah saja ini menjadi relevan dengan pembacaan berperspektif ekofeminisme. Wah, ini sepertinya bagus sekali. Ya, mulai sudah masuk ke dalam ekofeminis itu ya, lebih dalam lagi. Mengenai hal tersebut mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi dari pemateri atau bagaimana? Saya persilakan. Ada. Baik, Kak Intan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai ekofeminisme. Ekofeminisme memiliki asumsi dasar adanya logika dominasi yang menimbulkan opresi terhadap perempuan dan alam. Ada 3 hal yang menjadi pembicaraan dalam logika dominasi oleh ekofeminis menurut Warren 1990. Yang pertama yaitu mengenai asumsi adanya keunggulan moral manusia dibandingkan non-manusia, menjadikan justifikasi bahwa keunggulan manusia meniscayakan subordinasi. Yang kedua, asumsi bahwa di dalam tradisi dominasi kebudayaan Barat, konsep kerangka patriarkis menempatkan laki-laki sebagai manusia dan mental, sedangkan perempuan sebagai alam dan penampilan fisik. Di dalam kerangka berpikir seperti ini, laki-laki dianggap lebih superior dibanding perempuan. Bahasan dari feminis dan ekofeminisme ini ternyata cukup luas ya Mas Agung ya. Karisma izin menambahkan? Boleh, silahkan. Mohon maaf ya tadi ada yang lupa. Yang ketiga yaitu asumsi bahwa logika dominasi adalah sumber dari opresi terhadap perempuan. Dan karena ketiadaan suara yang monolitik di dalam perjuangan perempuan melawan logika dominasi tersebut, perempuan harus memperkuat solidaritas berdasar pengalaman ketertindasan masing-masing.
Ada tambahan lagi mungkin dari Kak Deva atau Kak Firnanda? Atau sudah cukup nih? Oh ya, ada tambahan sedikit ya. Menanggapi dari satu pernyataan mengenai ekofeminisme ini ya. Jadi di ekofeminisme ini tuh memberikan suatu pandangan alternatif yang mana suatu bentuk identitas dan bentuk kehidupan sosial manusia itu saling berkaitan satu sama lainnya dan bisa dikaitkan dengan kehidupan alam. Nah, oleh karena itu, gerakan ekofeminisme ini terikat pada kesadaran metafisika akan ikatan manusia dengan dunia non-manusia beserta penghargaan terhadap perempuan. Di dalam usaha melawan segala penindasan lewat suara dan pengalaman, perempuan ini masih termarginalkan. Jadi di sini tuh ekofeminisme ini tuh nanti tuh bakal menganggap bahwa seorang perempuan atau istri itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat mulia ya di dalam ini. Tetapi di sebelum-sebelumnya itu menganggap bahwa laki-laki ini lebih superior daripada perempuan. Jadi tidak ada kesetaraan gender sebelum ada ekofeminisme ini yang mana menggabungkan atau mengkaitkan dan memberikan julukan kepada perempuan sebagai seorang pelihara alam dan harus diberikan kemuliaan di dalamnya, bukan penindasan. Seperti itu. Terima kasih Kak Firnanda atas tambahannya. Aduh, ini bahasanya sangat detail sekali ya, luas sekali cakupannya ternyata ya Mas Agung. Ya, betul sekali Kak Risma. Kan ini dari pemateri sudah memaparkan teorinya ya. Mungkin dalam review jurnal kali ini bisa disebutkan contoh-contohnya atau kutipannya yang ada dalam jurnal tersebut supaya teman-teman pendengar ini bisa lebih paham seperti itu. Ya, boleh nih mungkin kasih beberapa kutipannya ya biar kita juga tahu bagaimana sih sebenarnya feminisme atau ekofeminisme itu di dalam sebuah karya sastra. Ada nggak nih? Mungkin langsung Gimana? di dalam Saja Istri ini ya Kak Risma ya. Iya, boleh. Ya, betul sekali Kak Deva. Monggo. Yang pertama itu Kak Deva mungkin masih di mute. Boleh diulang ya? Iya, mohon Iya, maaf iya. Kak Risma. Ya, silakan diulang Kak Deva. Ya, yang pertama itu adalah karakter istri Subhadra bagi suami Arjuna ditekankan pada baris penjelas makin jelita ia di antara maru-marunya. Subhadra adalah istri pertama Arjuna. Ia adalah anak Prabu Basudewa dengan Dewi Badrahini dari kerajaan Mandura. Subhadra atau Sembadra digambarkan sebagai perempuan yang memiliki wajah cantik, tutur kata lembut, dan senyum manis. Subhadra diceritakan sebagai istri yang nerimo atau ikhlas menerima hidup sederhana semenjak menikahi. Ia berasal dari keluarga kerajaan yang kaya. Tidak protes kepada Arjuna yang memadunya berulang kali dan tidak memusuhi madu-madu suaminya. Karakter istri dari dunia wayang Jawa yang diambil oleh Darman. Waduh, sepertinya Kak Deva di ini dalam ada gangguan jaringan ini ya. Idealnya mengenai keistrinya adalah Indi adalah istri dari saudara atau bagaimana Kak Agung? Apa Tadi suara sepertinya saya ada terdengar? gangguan Atau jaringan. bagaimana? Udah jelas Ya. sepertinya ya? Ya, tadi ada sedikit Silakan. gangguan jaringan dari Kak Deva. Iya, bisa dilanjutkan Kak Deva. Mohon maaf teman-teman. Ya,
Baik, selanjutnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Kak Deva. Sudah jelas. Halo? Ya. Baik, karakter istri dari dunia wayang Jawa yang diambil oleh Darmanto ini di dalam pandangan idealnya adalah karakter istri adalah istri dari Raden Arya Werkudara atau Bima dari Kerajaan Pringgandani. Kemampuannya melahirkan keturunan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berhasil melahirkan anak pilihan para dewa untuk diikhlaskan melaksanakan tugas melawan kejahatan dan angkara murka. Begitu. Sudah Kak Deva, terima kasih penjelasannya. Bagus sekali ya ini Mas Agung. Selain memberi pengajaran, ini kita juga seperti diceritakan tentang perempuan dan itu seorang istri itu tadi ya. Betul sekali Kak Risma. Kemudian bahasan selanjutnya apa nih dari pemateri? Supaya teman-teman pendengar ini supaya lebih paham lagi. Mungkin ada bahasan lain mungkin? Masih ada ya? Ini lingkup kajiannya sudah kita berpindah ke feminisme atau masih di ekofeminisme? Sepertinya sudah cukup tadi ekofeminisme ya. Betul. Kalau begitu bisa dilanjut dulu bisa dilanjut ke feminisme. Betul sekali. Gak sabar nih mendengar penjelasan tentang review feminisme ini. Oh mungkin iya, bisa dilanjut ini ya? Iya boleh Kak Finanda. Oh iya. Waduh, sepertinya Kak Deva ini ada gangguan jaringan lagi ya. Sembari menunggu Kak Deva, bisa dilanjut dulu Kak Firanda. Iya boleh. Boleh dijelaskan dulu mungkin ya sambil menunggu Kak Deva. Silakan Kak Finanda. Oh iya, mungkin saya akan membuka sedikit saja ya mengenai ini kajian atau kritik sastra feminisme. Karena nanti akan lebih didetailkan oleh rekan saya Intan. Jadi kali ini kita akan membahas kritik sastra feminisme ini pada novel Cahaya Surga di Wajah Ibu karya Mura Alfazais. Nah, ini merupakan salah satu judul novel yang menarik nih. Mungkin pemirsa yang nonton podcast ini pernah membaca novel ini atau melihat sinopsisnya sedikit lah. Mungkin nanti ya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Intan untuk mengupas lebih dalam tentang novel Cahaya Surga di Wajah Ibu melalui kritik sastra feminisme. Oke, mau dilanjut oleh Kak Intan nih pembahasannya mungkin? Bisa. Oke, di sini di dalam novel Cahaya Surga di Wajah Ibu itu terdapat beberapa gambaran kritik sastra feminisme. Di antaranya yang pertama yaitu kritik sastra ginokritik, yaitu penggambaran tokoh perempuan yang harus setara dengan laki-laki. Dan yang kedua yaitu kritik sastra feminis dialogis, yaitu yang mengungkapkan bahwa tokoh perempuan juga harus berpendidikan. Di sini saya juga akan menambahkan tentang pengertian feminisme. Menurut Fakih, feminisme berangkat dari asumsi bahwa perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi. Feminisme adalah perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem yang zaman dahulu tidak adil menuju ke sistem yang lebih adil bagi kedua jenis kelamin. Hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial. Puncak cita-cita feminis adalah menciptakan sebuah tatanan baru yang lebih baik dan lebih adil untuk laki-laki dan perempuan.
Baik, untuk Itu pembahasan tadi selanjutnya. beberapa bahasanya ya. Kak Ya. Deva sudah bisa menjelaskan nih atau melanjutkan pembahasannya? Halo Kak Deva. Mungkin masih terkendala Sepertinya Kak jaringan Deva atau masih bagaimana ya? terkendala jaringan ini. Saya aja yang menambahkan bagaimana? Boleh Bisa, dong. Karisma? Silakan Kak Intan. Saya akan mendapatkan mengenai novel Cahaya Surga di Wajah Ibu karya Muraz Al-Fazais. Novel ini menceritakan ketegaran hati seorang ibu dalam menghadapi setiap masalah dalam hidupnya. Gambaran perempuan tercermin melalui tokoh perempuan yang bernama Wiana. Kehebatan dari seorang ibu Wiana dengan segala kesabaran dan keuletan mampu menghadapi masalahnya sendiri. Selama bertahun-tahun tanpa seorang suami yang meninggalkan dia dan anaknya. Meskipun demikian, Ibu Wiana tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebencian, melainkan selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebaikan. Walaupun sosok ayah di dalam novel ini tidak pernah diletakkan sebuah kebaikan kepada anak-anaknya, namun sosok ibu tetap menutupi keburukan sosok ayah supaya anak-anaknya tetap merasa bahwa mereka mempunyai sosok ayah yang baik hati. Seperti itu. Kedua pembahasan ini sepertinya mencakup perempuan semua ya, sesuai dengan nama reviewnya itu tadi, feminisme. Bagus sekali. Mungkin kelihatannya dua review ini bisa menjadi ini ya, seperti motivasi begitu ya, bagaimana seorang perempuan itu sebenarnya tidak bisa dipandang lemah begitu ya Mas Agung, sama seperti review ekofeminisme itu tadi. Betul sekali Kak Risma. Di sini kan saya dikelilingi oleh perempuan nih. Ada 4 Betul nih. 1 ya. Seperti itu. Jadi sosok perempuan ini seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi, memang sangatlah penting dalam kehidupannya. Karena saya bukan apa-apa tanpa seorang perempuan. Karena ibu saya pun seorang perempuan, seperti itu ya. Iya, jelas. Pasti itu benar sekali Mas Agung. Betul. Ini sudah selesai begitu pembahasannya atau mungkin ada penutup? Oh ya, saya ingin menambahkan sedikit ya. Oh iya, boleh silakan Kak Vinanda. Jadi dari novel berjudul Cahaya Surga di Wajah Ibu karya Muraz Al-Fazais ini kan menggunakan kritik feminisme, yang mana nanti kesadaran membaca itu adalah kesadaran membaca sebagai perempuan. Kesadaran membaca bahwa ada perbedaan penting dalam jenis kelamin pada makna dan perebutan makna. Nah, perbedaan dari kedua jenis kelamin ini merupakan salah satu yang menyebabkan adanya kritik feminisme, yang mana mengubah ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan untuk melepaskan diri dari dominasi patriarki, kritik sastra feminisme. Seperti itu. Ya, itu merupakan sedikit tambahan dari saya. Mungkin nanti akan saya contohkan ya sedikit cuplikan dalam novel ini. Kutipannya seperti ini. Sekarang ibu terlalu sibuk menyelesaikan administrasi mengajar semenjak ibu lulus sertifikasi. Sebelum ibu mengikuti program sertifikasi ini, ibu juga terlalu sering menyibukkan diri dengan urusan-urusan sekolahnya. Nah, ini malah salah satu bentuk yang perempuan harus berpendidikan nih. Karena secara kritik sastra feminis pada kutipan di atas menjelaskan bahwa perempuan ini membutuhkan pendidikan seperti yang digambarkan oleh tokoh Wiana, seperti itu. Sudah nih Kak Vinanda untuk kesimpulannya. Iya, sudah. Gimana nih Mas Agung pendapatnya nih? Ya, dari penjelasan pemateri, ketiga pemateri ini saya rasa menarik ya untuk disimak, Karisma. Menarik sekali, benar. Manfaat untuk pembaca ya. Bagaimana pembaca bisa memahami, terutama pembaca yang perempuan nih ya, dari sudut pandang perempuan. Mohon maaf, pendengar maksud saya. Bisa memahami perannya sebagai perempuan. Bahwasanya perempuan ini punya daya ya.
punya kesetaraan dengan seorang laki-laki. Seperti itu Kak Risma kalau dari saya. Iya benar sekali ya. Terima kasih buat kakak-kakak nih sudah menjelaskan tentang review feminisme dan ekofeminisme ya. Semoga penjelasannya bisa menambah ilmu kita nih, menambah pengetahuan kita tentang feminisme dan ekofeminisme. Mungkin ada tambahan lagi nih dari pemateri atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya ya. Sudah cukup Kak Risma. Monggo ditutup dulu ini. Menambahkan untuk pembelajaran mungkin atau amanat yang bisa diambil. Walah, siap-siap. Monggo. Pada Kak Intan, dipersilakan. Nah, dari novel ini kita bisa belajar bahwa kaum laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki posisi yang sama atau memiliki kesetaraan gender yang sama dengan kaum laki-laki. Di mana kaum perempuan bisa bekerja seperti kaum laki-laki dan juga memiliki kedudukan yang setara jika diberikan kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, perempuan sering mengalami ketertindasan dalam hidup yang mereka juga mengalami ketidakadilan. Jadi dalam novel ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki itu memiliki kesetaraan yang sama jika keduanya diberikan kesempatan yang sama. Seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan ya sedikit. Monggo pada Kak Firnanda. Oh ya, berdasarkan satu kesimpulan tadi ya, itu sama saja, itu merupakan salah satu bentuk dari kritik sastra feminisme ini yang dinamakan ginokritik ya. Nah, ginokritik ini karena kritik sastra ini menjelaskan bahwa jangan pernah menganggap istrimu sebagai istri yang tidak baik, karena istri adalah pelengkap hidup, juga segalanya bagi seorang suami. Nah, jadi istri itu merupakan tulang rusuk suami. Jadi itu harus disayang, dimuliakan, begitu. Ya begitu Mas Agung. Sebagai pembelajaran untuk Mas Agung nih. Betul sekali. Sudah menemukan tulang rusuk belum Mas Agung? Masih dicari nih proses Kak Risma seperti itu. Jauh sekali kayaknya hilangnya ya. Iya, nggak Saya tahu. belum ketemu. Oke. Ya semoga segera ditemukan nih. Ya. Baik. Terima kasih ya Kak Firnanda itu tadi atas tambahnya. Ya, sama-sama. Kita sepertinya sudah ada di penghujung acara nih, Kak Iya Risma. nih, Ya. sudah dijelaskan semuanya. Betul. Supaya ya teman-teman pendengar bisa memetik pelajaran penting pada pembahasan podcast kali ini. Dan saya mewakili moderator, saya Agung Budiantoso dan Kak Risma mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya nih. Terima kasih banyak ya pemateri. Ya, pemateri yang sudah menjelaskan materinya pada podcast Bikini Bottom kali ini seperti itu. Ya, semoga bisa menambah pengetahuan bagi pembaca atau pendengar ya. Betul sekali. Oke, selebihnya Sudah bisa ditutup nih. Ya, bisa ditutup nih Kak Risma. Selebihnya apabila saya dan Kak Risma ada salah kata, pemateri pun juga sama, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kembali. wabarakatuh. Terima kasih kembali.